Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi. Bapak dan Ibu guru juga sahabat edukasi sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mempraktekkan hasil TOT Banten 2 di sesi 2 lanjutan. Pada sesi 2 video sebelumnya kita telah mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara mengelola berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran, yaitu pembelajaran sinkron dan asinkron. Nah, itu udah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas atau mempraktekkan tentang assignment atau tugas. Karena kita akan memberikan assignment, maka kita klik mata pelajaran yang kita kelola. Karena ini adalah mata pelajaran sejarah, maka masuk ke mata pelajaran sejarah. Nah, klik. Nah, di sini ini adalah tampilan pengelolaan pembelajaran yang telah disampaikan pada video sebelumnya, yaitu pengelolaan pembelajaran dalam bentuk asinkron. Ini ada materi yang kita pernah berikan kepada siswa, kemudian ada juga video yang telah kita sampaikan juga kepada siswa, dan juga kita telah menyampaikan pembelajaran dalam bentuk sinkron, yaitu tatap muka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan penugasan. Nah, selanjutnya tinggal klik tugas atau assignment. Kemudian kita pilih kelas, lalu next. Nah, tampilannya seperti ini karena kita belum pernah memberikan penugasan kepada siswa. Artinya masih kosong. Sehingga kita bisa mulai dari create. Nah, di sini ada tampilan 3 fitur. Yang pertama assignment, yang kedua quiz, yang ketiga prompt exciting. Perbedaannya adalah kalau assignment penugasan dalam bentuk misalkan portofolio atau project yang dikumpulkan oleh siswa. Lalu quiz itu penugasan atau lebih kepada ulangan, misalkan ulangan harian, itu klik quiz. Kemudian prompt exciting adalah penggunaan kembali data yang sudah ada, baik assignment maupun quiz. Nah, karena kita akan membuat assignment, maka klik assignment. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru, kita berikan judul dulu. Titelnya di sini misalkan saya akan membuat penugasan dalam bentuk makalah. Misalkan di sini tulis makalah. Karena sekarang lagi musimnya corona, maka saya memberikan tugas makalah COVID-19. Kemudian instruksinya kita bisa isikan di sini. Contohnya, nah di sini saya memberikan memberikan instruksinya, buatlah makalah tentang COVID-19. Untuk teknisnya, silahkan menggunakan template yang telah disediakan. Artinya guru memberikan penugasan kepada siswa dalam bentuk makalah ini telah menyiapkan template-nya, maksudnya telah menyediakan kolomnya, atau tidak disediakan juga nggak masalah. Tapi saya ingin ada kesamaan dalam bentuk teksturnya atau dalam bentuk struktur penulisannya, maka saya menyiapkan template-nya. Kemudian selanjutnya klik add resource, klik sini. Nah, di sini kita akan memberikan template yang kita maksud tadi, atau tugas yang kita maksudkan tadi, bisa ngambil dari OneDrive, bisa dari kelas notebook, bisa melalui link, atau kita membuat file di sini sendiri. Kalau misalkan kita membuat file, nah di sini ada pilihannya Word, PowerPoint, atau Excel spreadsheet. Ini boleh. Tapi karena saya tadi telah menyiapkan template-nya, maka saya akan ngambil dari
OneDrive, atau misalkan upload from this device, artinya dari PC kita atau dari data kita, bisa dari sini. Tapi saya akan coba masuk dari OneDrive. Nah, saya mencari di sini template yang telah saya siapkan. Nah, ini. Kemudian klik text. Oke. Nah, lalu di sini ada titik 3. Nah, ini kita coba buka. Nah, di sini ada 2 pilihan. Yang pertama, student edit here on coffee. Kemudian student can edit. Artinya, apabila kita menceklis ini yang di bawah, student can edit, maka siswa tidak bisa mengedit atau tidak bisa memberikan tanggapan. Nah, karena kita telah menyediakan template yang harus diisi oleh siswa, maka yang perlu diceklik yang atas. Artinya, siswa bisa mengedit atau bisa memberikan tanggapan atau isian. Kita checklist yang ini. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita tinggal memberikan poin. Nah, poinnya kita isi misalkan 100. Nah, akan tetapi munculnya nilai 100 ini tentu harus ada ketentuannya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik add rubrik. Artinya kita harus membuat rubrik dulu. Klik ini. Kemudian kita klik new rubrik. Nah, yang tadi kita memberikan judulnya adalah makalah COVID-19. Deskripsi seperti yang tadi, ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian ini diaktifkan. Nah, agar muncul nilai maksimal ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan memberikan kategori. Misalkan di sini lengkap. Artinya yang dikerjakan oleh siswa itu lengkap. Nah, kategorinya lengkap itu apa? Misalkan excellent, good, 5, 4. Misalkan di sini kalau excellent 100 poin. Kemudian yang good misalkan 90 poin. Yang 5 80 poin. Kemudian yang 4 ini 70 poin. Ini contoh saja. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik text. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini sudah muncul makalah, kemudian poinnya juga sudah muncul. Kemudian kategorinya juga tadi kita telah buat. Maka di sini assign to, maksudnya kita kirim ke kelas mana. Ini tadi kelasnya sudah betul. Kemudian ke siapa saja, all student, artinya kepada seluruh siswa di kelas yang kita kelola. Nah, selanjutnya apabila kita ingin melakukan pengaturan waktu lebih detail, misalkan tinggal klik edit. Nah, Bapak dan Ibu guru, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama schedule to assign, kemudian due date, kemudian close date. Nah, apabila kita ingin pengaturan waktu, misalkan kita dimulai di sini, kemudian due date-nya, misalkan ini tanggal hari ini 6, kemudian ininya di tanggal 12 misalkan, batas pengaturan akhirnya. Kemudian close date. Nah, close date ini apabila kita menceklis, artinya siswa kesempatan untuk mengerjakan makalah tersebut itu sampai tanggal 12. Sehingga apabila melewati tanggal ini, tanggal yang kita tentukan ini, siswa tidak bisa mengirimkan lagi. Atau misalkan kalau Bapak dan Ibu tidak membatasi pengumpulan siswa, ini tinggal dikosongkan saja. Ini tergantung pengaturan kita. Nah, saya buat misalkan schedule-nya yang kita pakai ini misalkan. Artinya siswa melebihi tanggal yang kita tentukan ini masih bisa. Begitupun jamnya. Di sini sudah terbentuk, misalkan jam 9 dan sebagainya. Nah, apabila kita ini sudah dirasa cukup, maka tinggal klik
down. Nah, Bapak dan Ibu guru, makalah ini sudah masuk, kemudian poinnya juga sudah masuk, kategori poinnya sudah kita isi, kemudian pengaturan waktunya juga sudah kita tentukan. Nah, ini udah selesai, maka tinggal langsung klik schedule. Nah, di sini sudah muncul makalah atau assignment atau tugas yang diberikan kepada siswa. Baik, Bapak dan Ibu guru, kita kembali ke depan. Nah, di sini juga sudah muncul assignment atau tugas yang telah diberikan kepada siswa. Hanya ada di kolom umum, ada di kolom general. Padahal kita tadi membuat di mata pelajaran di sini. Nah, di sini tidak muncul. Nah, bagaimana caranya supaya muncul ke sini? Maka ini tinggal sini ada tanda 3 di sini. Klik, kemudian salin tautan atau di copy. Kemudian kita masuk ke sejarah, tinggal kita pastekan di sini. Kemudian klik kirim. Nah, ini sudah muncul. Gitu caranya Bapak dan Ibu apabila tidak muncul. Tapi sebetulnya ini sama saja sih. Hanya karena kita ingin ada di mata pelajaran munculnya, maka caranya tadi di copy pastekan di sini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana siswa cara melihat atau cara mengerjakan tugas-tugas yang telah kita berikan. Baik Bapak dan Ibu guru, saya akan masuk menggunakan salah satu akun siswa. Kita masuk dulu ke Teams-nya. Nah, di sini udah masuk atas nama Rizky Pratama. Oke. Nah, di sini setelah muncul ada aktivitas yang langsung dibaca oleh siswa. Kita cek. Nah, jadi langsung terbaca oleh siswa tersebut. Oleh saya selaku siswa bahwa di sini ada asesmen yang diberikan oleh guru, yaitu tentang makalah COVID-19. Nah, di mata pelajaran di siswa, ini mata pelajaran sejarah kelihatan tebal, berarti kalau kita klik, nah di sini ada tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi termasuk ada materi KD 39 yang telah diberikan oleh guru, kemudian guru bisa siswa bisa melihat, membaca dan lain sebagainya di sini. Kemudian di sini juga ada video yang diberikan oleh guru. Ketika kita misalkan klik videonya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel The Guru Sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang masa mempertahankan kemerdekaan. Yang belum subscribe ya, share dan juga komen. Video yang diberikan oleh guru kepada saya. Gitu. Ini tinggal dilihat saja, pelajari. Nah, apabila si siswa ingin memberikan komentar tentang materi yang diberikan oleh guru, ini misalkan ini tinggal berikan komentar, Pak, saya telah mempelajari materi yang Bapak berikan, selanjutnya apa? Misalkan saya ini memberikan komentar kepada materi yang guru berikan kepada saya. Nah, tinggal kirim. Nah, lalu kita cek. Nah, di sini masuk dari siswa tadi, Pak, saya telah mempelajari materi yang
Bapak berikan. Selanjutnya apa? Nah, kalau kita mau membalas, misalkan, silahkan. Nah, misalkan guru membalas dari ulasan siswa tadi, silakan kerjakan tugas membuat makalah untuk tesisnya, ikuti petunjuk yang ada. Nah, tinggal dikirim. Nah, ini balasan kita kepada siswa. Kemudian kita lihat lagi yang ada di siswa. Nah, ini sudah muncul. Silakan kerjakan tugas makalah yang teknisnya ikuti petunjuk. Maksudnya ini. Sini sudah muncul makalah. Untuk membukanya ada 3 cara. Pertama, open in Teams, kemudian open in Word, atau open in Word online. Atau siswa mau mendownload dulu makalah ini juga, tinggal klik download. Nah, kita langsung saja di open in Word atau open in Teams. Bisa di sini aja. Nah, ini bentuk tugasnya seperti ini. Buatlah makalah dengan tema COVID-19. Kemudian ini petunjuknya. Untuk model penyusunan makalah silakan tinggal mengisi berdasarkan struktur makalah yang tersedia. Artinya siswa ini tinggal menuliskan nama, kelas, dan menyusun makalahnya berdasarkan struktur template yang telah dibuatkan oleh guru. Ini di antara lain ini latar belakang tentang pandemi, gejala, kemudian pencegahan, dan kesimpulan. Jadi siswa tinggal mengisi di sini. Nah, ini karena saya selaku siswa, maka saya akan menuliskan atau mengerjakan tugas ini. Saya kasih nama dulu. Kemudian latar belakang ini saya isi dulu. Nah, ini tentunya siswa yang isi, tapi saya coba memasukkan yang sudah ada. Copy aja dari sini. Nah, ini udah selesai. Kalau sudah, tinggal langsung close saja. Nah, ini tinggal di tune in. Baik Bapak dan Ibu, kita tinggal melihat tugas yang dikirimkan oleh siswa ini, lihat di guru. Nah, ini tugas yang dikirimkan oleh siswa. Karena di sini ada 2 siswa, jadi baru 1 yang telah mengumpulkan. Kita cek. Nah, ini sudah mengirimkan. Nah, kita coba buka. Nah, ini hasil dari makalah yang dibuat oleh siswa. Kita bisa periksa di sini dari mulai bagian A, B, C, D. Oh, ternyata E-nya masih kosong, misalkan belum diisi, atau ininya juga belum lengkap bagian D-nya, karena di sini hanya memberikan satu saja gitu. Padahal kita inginnya ini ada beberapa. Misalkan kita lihat rubriknya. Nah, ini kategori lengkap atau tidak. Ini karena misalkan kita udah mengisi poinnya. Kalau lengkap itu 100, kemudian kalau good itu 90, kemudian file itu 80, dan for itu 70. Nah, ini kan penilaian bagaimana kita. Nah, ini karena dianggap tidak lengkap, sehingga mungkin kategorinya yang 80 misalkan. Karena file ada 2 poin lewatnya gitu. Nah, otomatis nilainya keluar di sini. Kemudian kita beri feedback gitu. Kita tinggal isi saja.
Nah, misalkan feedbacknya begini, makalah telah diperiksa, hanya masih ada yang belum lengkap. Apakah mau dilengkapi atau tidak? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah ini, klik done. Oke. Nah, nilai kan ini udah muncul sebetulnya. Maka tinggal dikembalikan kepada siswa. Klik return. Nah, ini sudah kita kembalikan kepada siswa. Tinggal langsung close. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, kita cek makalah atau pekerjaan yang dikirim kepada siswa tadi. Kita cek melalui laman siswa. Nah, ini. Nah, kita cek di sini. Ini karena sudah masuk. Kita dibuka. Nah, ini feedback yang diberikan oleh guru. Makalah ini telah diperiksa, hanya belum lengkap. Apakah mau dilengkapi atau tidak? Apabila mau melengkapi atau mau memperbaiki dan guru memberikan kesempatan, maka siswa tinggal edit di sini. Ya, edit langsung makalahnya. Nah, ternyata ini masih belum lengkap misalkan. Kemudian kesimpulan juga masih kosong. Nah, siswa tinggal melengkapi saja. Karena ini tidak ada kesimpulan misalkan. Nah, ini sudah dilengkapi, kemudian langsung close. Close. Setelah itu langsung tune in again. Nah, ini kita cek lagi sini. Nah, hasilnya kita periksa lagi. Nah, ini kita periksa. Kemudian ternyata ini masih baru satu untuk pencegahan COVID-nya, tapi kesimpulannya sudah diisi, tidak masalah. Nah, tinggal kita tadinya nilai 50, kemudian kita beri nilai 90 poin. Setelah itu kita kasih feedback. Perbaikan makalah telah diperiksa. Nah, ini feedbacknya, perbaikan makalah telah diperiksa, terima kasih. Langsung done. Setelah itu, nah, ini langsung nilainya sudah berubah. 75 return. Nah, ini sudah terkirim kepada siswa, sehingga kita coba buka akun siswanya. Nah, ini sudah masuk poinnya di sini. Kira-kira seperti itu. Itu Bapak dan Ibu guru, bagaimana cara mengolah tugas atau asesmen yang diberikan oleh guru kepada siswa, dan bagaimana siswa bisa komunikasi atau feedback dengan gurunya berkenaan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu guru, tadi kita telah memberikan tugas dalam bentuk assignment. Nah, apabila selanjutnya kita ingin memberikan tugas dalam bentuk kuis, maka bisa dilakukan dengan hal yang sama. Contoh misalkan seperti ini. Kita akan memberikan ulangan harian atau evaluasi dari KD yang telah dipelajari. Misalkan karena kita memberikan materi ini, materi KD 3.9, videonya juga mereka telah mempelajari, maka kita tinggal memberikan evaluasi. Bagaimana caranya? Seperti tadi, klik tugas, assignment, kemudian masuk ke kelas, next. Nah,
Ini tugas yang makalah tadi kan sudah selesai. Tinggal kita buat tugas yang baru. Klik create. Nah, tadi assignment yang kita berikan. Sekarang kita masuk ke quiz. Klik quiz. Nah, di sini apabila kita belum pernah membuat quiz, tentu kita klik yang new form. Tapi apabila kita sudah ada kuis disiapkan, maka tinggal ngambil dari salah satu yang ada di data kita. Nah, tapi kita akan coba untuk membuat kuis baru. Ini misalkan new form. Nah, ini sudah ada di sini. Kalau new form ini biasanya digunakan untuk formulir gitu, formulir pendaftaran atau formulir acara atau apa, ini pakainya new form. Tapi apabila kita ingin membuat kuis atau evaluasi, maka yang kita buatnya di sini new quiz. Kita klik new quiz. Nah, ini kita beri judul dulu, misalkan evaluasi KD 39 kelas Banten. Deskripsinya bisa saja diisi deskripsi ini terserah Bapak dan Ibu seperti apa. Kerjakan soal-soal berikut dengan baik dan benar. Ini salah satu contoh saja. Kemudian masuk ke add new. Nah, karena kuisnya ini bersifat pilihan ganda, nah di sini kan ada choice, ada text, ada rating, ada dates. Nah, yang kita akan berikan pilihan ganda, maka yang diklik adalah choice. Baru kita masukkan soalnya. Nah, soal-soalnya bisa diambil dari bank soal yang kita punya, yang tentunya sesuai dengan KD yang telah kita sampaikan. Ini salah satu contoh, misalkan kemudian kita tinggal masukin pilihan jawabannya. Kita tinggal copy saja. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Kemudian tentukan kunci jawabannya. Tentukan kunci jawabannya. Nah, di sini ada required. Ini harus diaktifkan. Kenapa? Apabila ini diaktifkan, maka siswa wajib untuk menjawab atau mengerjakan soal dari setiap soal yang kita berikan. Tapi apabila ini kita di off-kan, requirednya tidak diaktifkan, maka siswa bisa saja tidak mengerjakan ini. Gitu. Maka kita sebaiknya aktifkan saja. Untuk menambah soal berikutnya, nomor 2, ini tinggal di copy saja ke bawah. Nah, ini udah langsung nomor 2. Kita masukkan soalnya nomor 2. Bapak dan Ibu, kita sudah membuat, ini sekedar contoh saja. Ada 5 soal yang sudah saya buat di sini. Tinggal kita masukkan poinnya. Nah, kita dari nomor 1, karena ini ada 5 soal, sehingga setiap soal kita harus memberikan poin supaya jadi 100, berarti 20 poin. Kemudian yang nomor 2, poinnya juga 20. Kunci jawabannya juga kita sudah masukkan di sini. Ini nomor 5, ada kunci jawaban, sebagainya.
Baik Bapak dan Ibu, jadi total ada 100 poin. Nah, kita preview dulu. Ini dalam bentuk tampilan PC atau notebook. Nah, kalau ini kalau dalam tampilan Android. Apabila anak menggunakan Android, maka tampilannya seperti ini. Oke, Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi, text. Tinggal kita pengaturan. Nah, sebelum ke pengaturan, kita atur dulu timesnya. Nah, time ini bisa sesuaikan saja. Karena ini ulangan, misalkan kita pakai yang inilah belakangnya. Kemudian ini juga bisa diberikan gambar atau foto. Misalkan kita lihat ada tidak evaluasi. Nah, ini kita bisa saja ini masukkan evaluasi. Ini sudah muncul gambar di samping evaluasi. Nah, selanjutnya ada yang terlewatkan, kita belum memberikan kolom identitas, maka kita berikan dulu. Nah, kita tinggal membuatkan nama di sini, nama lengkap, kemudian requirednya juga diaktifkan, lalu biasanya niche ini juga diaktifkan, kemudian kelas. Nah, ini juga sudah. Baik, kita preview dulu. Nah, ini judulnya sudah muncul, kemudian ini yang harus diisi, nama, kemudian niche, kemudian kelas, lalu kemudian di bawahnya adalah soal. Baik Bapak dan Ibu guru, apabila ini udah dianggap selesai untuk pengisiannya, maka kita langsung ke pengaturan evaluasi. Ini di pojok kiri, di pojok kanan ada tanda 3 di place setting. Nah, sini klik setting. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama di sini siapa saja yang bisa mengerjakan kuis ini. Nah, ini kalau misalkan only people in my organization can respond, artinya ini hanya bisa dikerjakan oleh siswa yang memiliki akun Office 365. Artinya yang sudah tergabung di kita. Tapi kalau misalkan ini diklik yang anyone, nah ini berarti siapa saja. Nah, karena ini adalah kelas kita, maka ini hanya only people in my organization. Artinya kita siswa yang ada di ini. Kemudian yang selanjutnya ini ada one response per person. Nah, ini kalau kita membebaskan anak bisa mengerjakan beberapa kali, tentunya ini kan kosong. Tetapi kalau kita membatasi siswa hanya mengerjakan satu kali, maka ini harus di checklist. One response per person, ini satu kali. Lalu selanjutnya ini ada accept response, start date, end date, dan sample question. Nah, ini mau diberikan per tanggal berapa, berakhirnya tanggal berapa misalkan. Nah, kalau kita akan dimulai start date hari ini jam 18 misalkan, kemudian berakhirnya mau hari ini juga, atau misalkan mau dibatasi, ini tinggal dirubah saja di sini ya. Begitupun dengan waktunya. Nah, apabila misalkan kita misalkan 1 minggu nih misalkan gitu kan, bisa saja deh di situ. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada save all question. Artinya kalau ini kita checklist, maka soal ini akan teracak antara nomor 1 sampai nomor 5, sehingga antara siswa ketika membuat itu tidak akan sama. Nah, kemudian di sini ada log question. Nah, ini kalau misalkan
kita akan mengunci dari beberapa soal, maka kini kita aktifkan. Nah, ini kaitannya dengan di sini kan ada nama, NIS, kemudian kelas. Ini 1 2 3 kan kalau seandainya kita shuffle question all question, maka otomatis belum tentu nama ada di atas, NIS belum tentu ada di nomor 2. Maka log questionnya ini diaktifkan. Nah, log questionnya dari nomor berapa? Dari nomor 1 sampai 3 gitu. Karena ini ada nama, NIS, dan kelas. Ini jadi ini tidak akan berubah. Nah, ini bisa diaktifkan. Misalkan ini kalau ini kustomisasi, artinya message atau pesan. Misalkan kita aktifkan. Nah, ini message-nya, customnya kalau kita mengaktifkan maka ada tulisan ini. Terima kasih Anda telah misalkan gitu seperti ini. Kemudian yang terakhir ada notification. Notification ini apabila anak mengerjakan, maka kalau misalkan ini send email receive to respond, maka kalau kita aktifkan otomatis setiap anak setelah mengerjakan maka akan terkirim notifikasi. Tetapi di sini kita harus mencantumkan emailnya, gitu kan. Oleh karena itu mungkin kalau saya lebih ini notifikasinya ya biarkan sajalah. Karena nanti akan langsung masuk ke kolom kuis kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pengaturan sudah, tema juga ini dirasa cukup lah. Kemudian soal dan jawabannya sudah, poinnya juga sudah. Kalau sudah tinggal kita klik ini, bagikan. Nah, ini muncul link yang bisa kalau mau langsung dibagikan ke siswa atau mengaktifkan di kolom tugas. Ini ada 4 pilihan. Yang pertama ini linknya, ini yang link ini bisa tinggal copy. Kemudian yang kedua QR code-nya. Nah, ini QR code juga ini bisa kalau misalkan kita mau menggunakan QR code tinggal di download saja kemudian bagikan. Kemudian juga HTML-nya, dan yang ini adalah kalau kita mengirimkan ke email gitu. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke Teams, ke sini. Nah, sini kita akan cek apakah soal tadi yang kita buat masuk atau tidak. Masuk lagi di tugas di sini, kemudian kita klik quiz lagi. Nah, evaluasi KD 39 kelas Banten ini sudah muncul di sini. Ini belum bisa dikerjakan oleh siswa sebelum kita kirim, maka selanjutnya kita klik ini. Klik, kemudian next. Nah, di sini sudah muncul, di sini poinnya sudah muncul, kemudian kelasnya sudah muncul, siswanya ini all student, kemudian waktunya juga sudah muncul di sini. Nah, kalau sudah dirasa ini cukup, maka tinggal langsung klik assign. Nah, berarti ini evaluasi, ya maaf, berarti tugas atau ini sudah terkirim di siswa. Nah, baik, kita cek sudah masuk atau belumnya ke siswa. Kita masuk ke akun siswa. Nah, ini sini, klik sini. Nah, ini akun yang saya buka adalah akun siswa. Ini maka maaf. Nah, ini yang 2, evaluasi KD 3.9 kelas Banten. Bagaimana kalau siswa ingin mengerjakan? Tentu ini tinggal dibuka saja, gitu kan? Tinggal dibuka. Nah, ini sudah muncul. Kemudian klik soalnya. Nah, ini sudah muncul di akun siswa, ya, sudah muncul. Tinggal dikerjakan saja. Oke, kita close saja. Baik Bapak dan Ibu, itu untuk 2 tugas dalam bentuk assessment dan dalam bentuk quiz. Nah, tetapi dalam bentuk quiz ini sebetulnya ini bisa saja kita menggunakan platform pihak ketiga, karena ada beberapa platform yang mungkin cukup menarik. Salah satunya apa namanya,
Quizzes. Nah, bentuk quizzes ini memang agak menarik. Kita masuk ke quizzes.com. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada soal di quiz, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini tinggal di copy saja linknya. Nah, ini tinggal di copy saja linknya. Kita coba masukkan ke, nah, misalkan kita membuat kuis baru di sini langsung di link sini aja. Quizzes, pastikan saja linknya di sini. Tinggal kirim. Nah, oke. Coba kita cek lagi di siswa. Ini sudah masuk apa belum? Nah, ini sudah masuk. Ya. Kalau ini sebetulnya lebih kepada ini kita coba pakai quizzes.com, ini pihak ketiga. Nah, langsung ke sini. Nah, kita latihan, mainkan. Oke, tinggal langsung main quiz. Nah, ini sudah masuk ke sini, tinggal dijawab saja. Misalkan kita asal jawab saja. Nah, itu soal berikutnya. Oke, salah saja, salah. Nah, ya, oke. Ini sebetulnya mungkin lebih mengasihkan untuk siswa. Nah, ini bisa saja kita masukkan. Oke, Bapak dan Ibu, ini hanya contoh saja. Kita kembali lagi ke sini. Jadi di sini saya ulangi bahwa dalam asesmen ini bisa dalam bentuk makalah, bisa juga dalam bentuk bisa dalam bentuk kuis, dan juga bisa dalam bentuk kuis tetapi menggunakan platform pihak ketiga. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini bisa kita bagikan melalui Microsoft Teams. Itu saja mungkin untuk praktek sesi 2 lanjutan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.